Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, jadi ini Ibu akan menjelaskan pertemuan ini keempat, yaitu tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Ini ya, anak-anak bisa lihat kan? Nah, sebelum kita memulai dari pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Ya. Dipimpin ketua kelasnya, saudara. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Absen, Bu. Oh iya, kita absen dulu ya. Absen dulu, Bu. Ya, ayo. Oke. Mulai. Saudari Hani, Hadir, Bu. Saudara Junaidi, Hadir. Saudara Fatul Khalid, Hadir. oke. Saudari Putri Mufauda, hadir. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Ya, Bu. Oke, ya kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran ya. Nah, mulai. Dari Alhamdulillah ya, Bu. Iya. Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, anak itu pintar-pintar semua ya baca suci Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya tentang sebelum kita memulai pelajaran hari ini tentang kejujuran, ada nih kunci dari kejujuran. Bisa berikan contohnya seperti apa di sini? Bu, Ya, tidak mencontek saat ujian. oh, pintar. Jadi sebelah sini seperti apa? Apa ya? Kalau menemukan barang di jalan, kembalikan kepada pemiliknya. Iya, betul sekali. Nah, jadi kunci kejujuran itu kita contohnya tidak boleh mencontek itu saat ujian. Nah, itu adalah kalau misalkan kita melanggarnya, berarti kita sudah Tidak jujur. Ya, Bohong. Sama aja ya kan, Bu? Iya, jangan berdebat ya. Ya, Bu. Oke. Jadi udah siap ya anak-anak semuanya untuk kita belajar hari ini? Siap, Ya, Bu. ya, Ibu akan menjelaskan dulu nih terlebih dahulu tentang sifat jujur itu seperti apa. Ya, Bu. Nah, sifat jujur itu merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam segala aspek kehidupannya. Nah, perilaku mulia tersebut sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum diangkat menjadi seorang Rasul pun, beliau mendapat gelar Al-Amin karena pribadi yang jujur. Gitu. Nah, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Namun, apabila melihat di sekitar kita banyak orang mengaku beriman
tetapi buruk akhlaknya. Banyak yang kita ketemui. Nah, jadi maka mengaku beriman tetapi masih masih terbiasa berkata dusta dan berbuat curang. Ada juga muslim yang tidak peduli terhadap perkataannya. Nah, jadi setiap berkata kita harus menjaga perasaan orang juga gitu. Nah, jadi mereka mengaku beriman. Ada juga muslim yang tidak peduli terhadap perkataannya tadi, apakah jujur atau pendusta. Seperti itu. Bahkan berkata pun sering kali dilakukan demi meraih keinginan sesaat. Kan banyak tuh orang berdusta, kadang katanya jujur tapi enggak gitu kan. Nah, demi ketenarannya tadi, demi keuntungannya ya. Baik. Seperti itu ya. Nah, padahal kejujuran akan membuat hidup tenang dan bahagia. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita langsung aja membuat diskusi ya. Ya, Bu. Siapa mau kelompok 1 dan siapa yang mau jadi kelompok 2? Mau 1. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2. Oke. Nah, jadi kita di sini kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian kejujuran. Bisa dilihat ya? Ya, Bu. Nah, terus yang kelompok kedua itu menjelaskan tentang bentuk-bentuk perilaku jujur. Ya, Bu. Oke, silakan didiskusikan ya. Diskusi ya tentang pengertian kejujuran. Sini kan ada pembahasannya yang di atas, yang hari yang pertama itu yang tentang kata sidik, kebesaran, nah, terus itu ya Saya mau jelaskan kepada para kawan saya dari oke siap. Apa itu bahasa yang kedua? yang kedua nih, kenapa dan tidak jujur? Tugasnya itu ya. Yang tidak tahu kamu bantuin ya. Bentuk perilaku jujur. Nah, di sini ada empat bentuk. Nah, ada kan jujur dalam perkataan, muamalah, jujur dalam janji, dan jujur dalam penampilan. Nanti aku akan coba menyampaikan yang apa jujur dalam perkataan dan jujur dalam muamalah. Nah, kamu nanti bagian memaparkan tentang jujur dalam janji dan jujur dalam penampilan, ya. Jadi kita coba aja menjabarkan sebisanya. Ya, apa sudah didiskusikan tadi? Sudah. Sudah, Bu. Oke, jadi ya, kelompok 1 didiskusikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Putri dan Hani akan menyampaikan mengenai pengertian kejujuran. Saya akan membahas di sini yaitu kata sidik, dalam bahasa Arab artinya benar. Yaitu merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan yang lain, yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hani. Nah, saya akan lanjutkan ya, Bu. Kalau orang jujur itu dia akan mengatakan sesuatu itu sesuai dengan apa adanya, sesuai fakta gitu, Bu. Dia gak akan dusta, gak akan bohong. Nah, kalau ada orang yang istiqomah dalam melaksanakan jujur ini, maksudnya dia selalu jujur kan dalam kehidupan sehari-hari, dia itu layak mendapatkan gelar al-amin. Nah, kalau setahu kita kan yang mendapatkan gelar al-amin itu adalah Rasulullah SAW ya, Bu. Nah, jadi beliau benar-benar memang suri tauladan kita yang baik karena beliau itu memang orang yang sangat jujur, makanya beliau mendapatkan gelar al-amin. Jadi kita harus mencontoh agar kita menjadi orang jujur juga seperti Nabi Muhammad SAW. Sekian, Bu, terima kasih. Bagus sekali ya presentasinya. Jadi dilanjutkan dari kelompok 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait bentuk-bentuk perilaku jujur. Nah, kami di sini akan memaparkan 4 poin yang 2 di awal akan saya sampaikan dan 2 terakhir akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu poin jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan keduanya. Apabila memberitakan, dia
tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi, karena dia sadar bahwa dusta merupakan tanda orang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya poin yang kedua adalah jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesama akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Selanjutnya poin yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh saudara saya. Oke, baik, sekarang saja saya sampaikan. Poin ketiga itu jujur dalam janji. Itu seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya, karena yang mengingkari janji termasuk adalah tanda orang munafik, kecuali ada sesuatu yang dihindari. Terus yang keempat, jujur dalam penampilan. Itu seorang muslim tidak menunjukkan penampilan yang palsu. Artinya ketika di depan orang dia berbuat baik, ketika di belakang dia menusuk atau berbuat tidak sesuai dengan sifat seorang muslim. Itu saja Bu dari diskusi kami. Ya, bagus sekali ya diskusi hari ini. Jadi anak-anak udah paham kan tentang pengertian kejujuran itu seperti apa. Terus juga tadi yang kelompok belum menjelaskan tentang bentuk-bentuk perilaku jujur itu seperti apa. Nah, seperti tadi yang kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian kejujuran. Sikap jujur itu kan kadang akan mampu menyelesaikan permasalahan. Walaupun orang itu takut tuh, kejujuran itu bahkan menyakitkan gitu kan, kalau kita tahu gitu. Nah, jadi kita jangan pernah sekali-sekali berbohong, walaupun kejujuran itu menyakitkan tadi, karena kalau misalkan kita sudah jujur, permasalahan akan selesai gitu ya. Nah, jadi tadi juga ada bentuk-bentuk perilaku kejujuran. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Jelas Bu. Oke. Jadi bisa Ibu simpulkan hikmah yang bisa kita dapatkan dalam kejujuran yaitu adanya perasaan nyaman di hati, tenang karena dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan seperti itu. Dan juga selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga adanya jaminan masuk surga. Nah, itu simpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, ini ada tes tertulis ya. Jadi buat kalian nanti kalau misalkan sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Ini adalah hasil untuk penilaian kita. Ya, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Gimana? Ibu, sudah selesai. Oke, ya sudah. Mana dia? Oke. Wah, pada pintar-pintar semua ya anak Ibu, cepat mengerti. Yoi, pasti. Nanti nilainya dikasih tahu kan Bu? Iya. Nggak usah Bu, biar aja. Dikasih tahu aja biar Dan nanti tahu. malu saya Bu, yang belum Bu, belajar biar tahu tadi. kalau nilai saya bagus, tidak dia jelek. Oke, nanti kita diskusikan ya. Selesai akhir dari pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Bu. Mungkin sekian dari pembahasan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kalau misalkan Ibu ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.